Welcome to Baca Saham. Di sini, kita akan membahas topik tentang saham yang disajikan dengan mudah. Semoga topik ini bisa membagi pengetahuan kepada Anda ya. Oh iya, sebelum melanjutkan video ini, mohon bantuan bagi teman-teman untuk subscribe channel Baca Saham ya. Aktifkan juga lonceng di samping, supaya muncul notifikasi jika ada video baru. Bantu Mimin supaya tetap semangat, upload video saham setiap minggu ya. Thank you. Sebagai informasi, telah terbit buku pertama Baca Saham berjudul The Stock Market. Buku ini berisi panduan, analisa fundamental dan manajemen bagi pemula. Bagi yang ingin melakukan pembelian, dapat menghubungi admin melalui Instagram @bacasaham ya. Perbandingan krisis tahun 2008 dan 2020. Pada tahun 2020, pasar modal Indonesia dan bahkan saham global mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Banyak pendapat yang menghubungkan krisis tahun 2020 ini dengan tahun 2008. Apakah benar seperti itu? Dan jika benar, kira-kira harga saham dapat turun sampai sejauh mana? Kita akan membahasnya pada video ini. Untuk itu, nonton video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Sebelum membahas lebih jauh, saya ingin sedikit membahas kembali beberapa fenomena krisis yang pernah terjadi di pasar modal Indonesia. Setidaknya, terdapat 2 kali krisis mayor dengan penurunan IHSG lebih dari 50%, di antaranya pada tahun 1998 dan 2008. Selain itu, terdapat 5 kali krisis minor yang penurunannya kurang dari 50%, yaitu pada tahun 2011, 2013, 2015, 2018, dan 2019. Bagaimana dengan tahun 2020? Akankah penurunannya yang sudah sekitar 30% ini menjadi krisis mayor seperti tahun 1998 dan 2008? Pada pembahasan selanjutnya, kita akan membandingkan penurunan beberapa harga saham pada saat terjadi krisis tahun 2008 dan membuat simulasi jika misalnya nanti hal yang sama terjadi juga di tahun 2020. Setidaknya kita sudah mengetahui akan hal terburuk yang bisa dipersiapkan sebelumnya. Dalam pengolahan data, saya menggunakan harga saham pada rentan waktu 1 Januari 2007 sampai dengan 1 Januari 2009 untuk data pada saat terjadi krisis. Sedangkan, untuk simulasi dari harga tertingginya, saya menggunakan rentang waktu April 2018 sampai dengan Maret 2020. Data tersebut akan disimulasikan pada beberapa saham unggulan. Untuk itu, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Pertama, kita akan lihat data IHSG untuk melihat pergerakan keseluruhan indeks. IHSG mencetak harga tertingginya pada Januari 2008 dengan angka 2.838 dan mengalami penurunan dengan titik terendahnya pada Oktober 2008 di angka 1.089. Itu berarti IHSG mengalami penurunan sebesar 61,62% pada rentang waktu tersebut. Simulasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. IHSG sempat mencetak angka tertinggi 6.660. Jika menggunakan penurunan persentase yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 3.962 dengan angka estimasi IHSG sebesar 2.697. Kedua, kita akan melihat data dari Bank BCA. BBCA mencetak harga tertingginya pada Desember 2007 dengan angka 3.800 dan mengalami penurunan dengan titik terendahnya pada Oktober 2008 di angka 2.000. Itu berarti BBCA mengalami penurunan sebesar 47,36% pada rentang waktu tersebut. Simulasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. BBCA sempat mencetak angka tertinggi 35.300. Jika menggunakan penurunan persentase yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 16.718 dengan angka estimasi BBCA sebesar 18.581. Berikutnya kita akan lihat data dari Bank Rakyat Indonesia. BBRI mencetak harga tertinggi pada November 2007 dengan angka 870 dan mengalami penurunan dengan titik terendah pada November 2008 di angka 240. Itu berarti BBRI mengalami penurunan sebesar 72,41% pada rentang waktu tersebut. Simulasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. BBRI sempat mencetak angka tertinggi 4.760
Jika menggunakan penurunan persentase yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 3.446 dengan angka estimasi sebesar 1.313. Berikutnya, kita akan lihat data dari TLKM. TLKM mencetak harga tertinggi pada Oktober 2007 dengan angka 2.556 dan mengalami penurunan dengan titik terendah pada November 2008 di angka 972. Itu berarti TLKM mengalami penurunan sebesar 61,97% pada rentang waktu tersebut. Simulasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. TLKM sempat mencetak angka tertinggi 4.500. Jika menggunakan penurunan persentase yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 2.788 dengan angka estimasi TLKM sebesar 1.711. Kemudian, kita akan lihat data dari BMRI. BMRI mencetak harga tertinggi pada Juli 2007 dengan angka 3.737 dan mengalami penurunan dengan titik terendah pada Oktober 2008 di angka 560. Itu berarti BMRI mengalami penurunan sebesar 85,01% pada rentang waktu tersebut. Simulasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. BMRI sempat mencetak angka tertinggi 8.175. Jika menggunakan penurunan persentase yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 6.949 dengan angka estimasi BMRI sebesar 1.225. Kemudian, kita akan lihat data dari ASII. ASII mencetak harga tertinggi pada Januari 2008 dengan angka 3.025 dan mengalami penurunan dengan titik terendah pada Oktober 2008 di angka 660. Itu berarti ASII mengalami penurunan sebesar 78,18% pada rentang waktu tersebut. Simulasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. ASII sempat mencetak angka tertinggi 8.775. Jika menggunakan penurunan persentase yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 6.860 dengan angka estimasi ASII sebesar 1.914. Berikutnya data dari HMSP. HMSP sempat mencetak angka tertinggi pada April 2007 dengan angka 675 dan mengalami penurunan dengan titik terendah pada November 2008 di angka 294. Itu berarti HMSP mengalami penurunan sebesar 56,44% pada rentang waktu tersebut. Simulasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. HMSP sempat mencetak angka tertinggi 4.080. Jika menggunakan penurunan persentase yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 2.302 dengan angka estimasi HMSP sebesar 1.777. Jika melihat realisasi sampai Maret 2020, penurunan pada saham ini melebihi angka estimasi, yang menjadi pertanyaan, apakah penurunan bisa lebih dalam dari bulan Maret 2020 ini, mengingat valuasi saham ini tergolong premium dibanding saham lainnya. Kemudian, kita akan lihat data dari Bank BNI. BNI mencetak angka tertinggi pada Juli 2007 dengan angka 2.710 dan mengalami penurunan dengan titik terendah pada November 2008 di angka 374. Itu berarti BMRI mengalami penurunan sebesar 86,19% pada rentang waktu tersebut. BNI sempat mencetak angka tertinggi 10.250. Jika menggunakan penurunan persentase yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 8.834 dengan angka estimasi BNI sebesar 1.415. Kemudian kita akan lihat data dari Cepin. Cepin mencetak angka tertinggi pada Januari 2008 dengan angka 238 dan mengalami penurunan dengan titik terendah pada Februari 2007 di angka 47. Itu berarti Cepin mengalami penurunan sebesar 80,25% pada rentang waktu tersebut. Simulasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. Cepin sempat mencetak angka tertinggi 8.825. Jika menggunakan penurunan persentase yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 7.082 dengan angka estimasi Cepin sebesar 1.742. Kemudian, mari kita lihat data dari GGRM. GGRM mencetak angka tertinggi pada Mei 2007 dengan angka 12.150 dan mengalami penurunan dengan titik terendah pada Oktober 2008 di angka 3.500. Itu berarti GGRM mengalami penurunan sebesar 71,19%
pada rentang waktu tersebut. Simulasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. GG sempat mencetak angka tertinggi 100.975. Jika menggunakan penurunan persentase yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 71.884 dengan angka estimasi GRM sebesar 29.090. Ke-10, kita akan melihat data dari UNTR. UNTR mencetak angka tertinggi pada Mei 2008 dengan angka 13.523 dan mengalami penurunan dengan titik terendah pada Mei 2008 di angka 2.259. Itu berarti UNTR mengalami penurunan sebesar 83,29% pada rentang waktu tersebut. Simulasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. UNTR sempat mencetak angka tertinggi 38.200. Jika menggunakan penurunan persentase yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 31.816 dengan angka estimasi UNTR sebesar 6.383. Ke-11, kita akan lihat data dari KLBF. KLBF mencetak angka tertinggi pada Juli 2007 dengan angka 298 dan mengalami penurunan dengan titik terendah pada Oktober 2008 di angka 71. Itu berarti KLBF mengalami penurunan sebesar 76,17% pada rentang waktu tersebut. Simulasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. KLBF sempat mencetak angka tertinggi 1.690. Jika menggunakan penurunan persentase yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 1.287 dengan angka estimasi KLBF sebesar 402. Terakhir, kita akan lihat data dari ADRO. ADRO mencetak angka tertinggi pada Agustus 2008 dengan angka 1.680 dan mengalami penurunan dengan titik terendah pada Desember 2008 di angka 460. Itu berarti ADRO mengalami penurunan sebesar 72,61% pada rentang waktu tersebut. Simulasi di tahun 2020 adalah sebagai berikut. ADRO sempat mencetak angka tertinggi 2.420. Jika menggunakan penurunan persentase yang sama, maka kemungkinan akan terjadi penurunan sebesar 1.757 dengan angka estimasi ADRO sebesar 662. Harga saham ADRO pada bulan Maret 2020 sudah lebih rendah dari angka estimasi. Apakah harga saham ADRO akan turun lebih dalam dibanding krisis 2008? Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Jika membandingkan kondisi saat ini dengan krisis tahun 2008, maka kondisi per Maret 2020 ini masih belum seberapa dengan penurunan yang terjadi di tahun 2008. Untuk itu, sebaiknya Anda perlu memiliki money management dan persediaan kas yang cukup untuk mengantisipasi setiap kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Berdasarkan beberapa sampel saham yang diambil, kebanyakan penurunan terbesar pada krisis tahun 2008 ada di bulan Oktober sampai November. Apakah tahun 2020 menunjukkan hal yang sama? Mari kita nantikan, setidaknya sampai bulan November 2020. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Thank you.